Oke. Gua nggak tahu grupnya siapa aja justru. Coba kalian duduk aja. Lihat ada siapa aja. Grup satu siapa di mana? Grup satu ada di belakang situ. Grup satu sini ya, boleh ya kalau boleh depan sini ya. Nah, ntar sini dua dulu, ini dua sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paling belakang aja Meldi ya. Ada yang 12. 12 ada temannya nggak? 1, 2. Susah juga ya. Ntar. Pokoknya yang ada teman grupnya ngumpul bareng. Lu nggak ada ya? Ada Misael. Nah. Coba yang udah punya satu grup. Grup satu ada nggak grup satu? Grup satu berapa orang? Cuman lu sendiri. Ya. Grup satu ada lagi nggak grup satu? Apanya? Oh, yang leadernya Riko ada lagi nggak? Nggak ada, berarti lu sendiri ya. Grup 2? Grup 3? Grup 3 ada 2 orang. Grup 4? 4 sendirian lu? Oh iya, tapi sendirian ya. 5, 5? 5, 6? 6? 7? 8? 8 ada 2 ya? 9? 10? Oh itu lumayan ya, 3 ya. 11? 12? Oh, 12 banyak nih. Ini 12. Loh. Lili siapa jadi? Andre berapa Andre ya? Andre lu sama Andre lihat. Oh sama Martin. Oh iya. Gue sama Victor, sama saya Kak. Andre berapa ya? Loh, Andre salah ngasih grup berarti Andre. Atau siapa yang ngasih? Lu jadi bertiga bareng ya? Lu bareng ya? Sama Ian? Ya, sama Adrian ya? Oke, 12. Paling terakhir berapa ya? 13, 14, 13? Oh, 14, 3. Oke. Oh, berarti saya pengen kelompok lagi. Kalau bisa minimum 5 orang. Maksudnya grup 1. Yang tadi udah ada banyak kan berapa? Itu udah ada 3 ya? Ini gabungnya 5. Ini Dewi berarti lu gabung 3-an sini ya. Helen lu ada berapaan? Lu gabung sama Rian, sama Atik, sama Yosef. Len lu berapa aja Len? Gabung sama, itu udah 5. Lu Mike belum ada grup ya? Mike ke depan. Misalnya lu ke depan sama, kalau nggak bareng Len, 3-an Len. Bareng sama Misael, sama Michael. Indra, kamu gabung sama siapa? Oh, 12, oke. Ya, pokoknya minimal grupnya ada 4 atau 5 orang. Nah, yang saya pengen teman-teman lakukan. 3 tadi gabung sama ini nih. Len, lu kayaknya gabung sama belakang ya? Hah? Lu udah bertiga kan? Enggak. Maksudnya Leni sama siapa? Leni ada berapa orang? 4. Gabung sama belakang itu jadi 7-an. Boleh nggak? Oke. Nah, yang gue pengen adalah di grup kalian, masing-masing orang punya waktu, anggap nih ya, nanti dibatas aja. Seorang kalau isinya 5, berarti anggap cerita masing-masing 2 menit. Tentang activity kalian minggu lalu. Semuanya udah bawa ini belum? Udah bawa ya? Oke, siapa yang nggak bawa ini? Ini buku wajib ya, mesti dibawa nih. Kalau bisa ditempel belakang lo. Dewa nggak perlu buku, udah ada di sini Dewa ya. Siapa yang nggak bawa? Siapa yang bawa? Semua bawa ya? Oh belum punya. Kalau belum punya, wajib beli.
Oke, lagi pesan ya. Siapa yang udah punya tapi nggak diisi? Belum diisi. Oke, belajar ngisinya. Oh, baru dapat. Oke. Nah, saya pengen kalian kumpul sama grupnya, mau di atas itu boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Terus ceritain activity yang paling menarik. Ya, sorry, activity kalian minggu lalu. Nah, nanti dari satu anggota grup yang paling menarik mau ditolak, mau diterima, mau diapain, nah, mau disiksa sama nasabah, ya lu ceritain di sini. Ya, oke? Saya pilihnya random. Jadi pertama gini. Boleh kan, sorry. Thank you. Yang pertama adalah ceritain activity. Yang kedua adalah apa hal positif yang lu dapat. Oke? Nah, nanti yang ketiga, pilih salah satu cerita dari kalian yang kalian mau ceritain di depan ini. Contoh nih, aduh gue minggu lalu ya ketemu orang 20 tapi gue ditolak semua. Kan cukup menarik dong. Kayaknya nggak banyak tuh orang cerita 20, betul nggak? Nah, boleh pilih dia untuk sharing di sini apa yang dia dapat, hal positifnya apa. Sampai sini jelas nggak? Ya, contoh nih. Kalau gue cerita minggu lalu, ini ada pengalaman yang tadi pagi gue baru dapat. Jadi gue itu ada, jadi saya pengen kalian juga tahu ya. Saya itu ada approach orang hampir 45 tahun. Ini karena orangnya Atik yang kenal, saya boleh minta tolong Atik. Boleh Tik ke depan Tik, sorry Tik. Bentar. Bentar ya. Nih. Jadi saya follow up orang ini dari tahun 2000. Jadi saya kenal pertama kali karena saya mentoring dia di satu tempat saya di gereja. Saya mentoring dari tahun 2020. Ya, dari 2020 kenal pribadinya, ngobrol dan sebagainya. Jadi sekali waktu dapat kesempatan dia kerja di bank, saya udah sounding terus, oke saya mau ajakin, saya mau ajakin, saya mau ajakin. Ya. Nah, setahun terakhir itu cukup intens karena saya ngajakin beberapa kali ketemuan. Tapi tiap kali ketemuan ada beberapa yang menghalangi. Jadi saya lewat Yos, saya nggak sebut namanya ya, karena saya pernah cerita jadi cuman ke kamu yang saya ceritain ya. Jadi ada beberapa kali nih ya, 2024 nggak diwaro, nggak diwaro ya. Jadi saya juga nggak diwaro loh. Ini anak youth loh, ini umur 20, 21. Sekarang mungkin 24. Saya berarti mentoring dia dari umur 22, 23. Nah, tuh. Ya. Ada beberapa kali yang saya tuh besok kasih kabar, oke, terus ternyata nggak ada kabar, oke, nggak ada kabar. Nah, yang menariknya adalah kemarin ini saya lihat dia punya story, tiba-tiba ada di salah satu agensi di Prudential. Ya, udah gabung. Saya ingat waktu 3 tahun lalu dia sempat bilang kok, saya kalau gabung pasti ke Koko karena Koko yang pertama, Koko yang sabar sama saya dan sebagainya. Ya benar nggak? Ya tapi apa yang saya lakukan, saya tetap blessing dia. Saya tadi pagi WhatsApp saya ya all the best buat lu, seneng lu akhirnya bisa bergabung di Prudential karena gue pikir ya ini bisnis yang bagus, yang penting lu bertumbuh dimanapun lu berada. Nah, jadi menariknya, saya perlu ceritain ini kenapa? Supaya teman-teman tahu bahwa saya 16 tahun pun saya masih digituin. Ya, cuman mungkin reaksi saya sekarang lebih terkontrol. Mungkin kalau teman-teman baru pertama kali, baper ya Atik ya. Gimana Atik? Ada sedikit kesel gitu ya kayaknya ya. Nah, jadi, nah ini terakhir nih. Awalnya juga, ini yang terakhir gua chat nih, Atik. Nah, sebelumnya sorry. Jadi terakhir dia Juli tahun lalu itu gua tanya lu resign. Ya kok
Pokoknya gue mau pergi ke satu daerah, oke. Ya, oke. Terus habis itu gue WhatsApp dibalas nggak? Nggak dibalas ya, di IG nggak dibalas. Nah, pokoknya nggak dibalas sampai akhirnya dia gabung di agensi lain. Jadi akhirnya gue balas. Tapi gue nggak jelekin, gue nggak ngomong ini itu, gue tetap congrats ya. Lu akan belajar banyak dari sana. Cuman gue nanya aja dan sebagainya. Ya, nggak mudah. Thank you, applause buat Atik yang udah bacain. Ya, nggak mudah buat saya. Tapi saya pikir kalau saya nggak rilis, buat saya nggak rilis nih ya. Maksudnya anggap saya kesal sama nih orang ya. Akhirnya uring-uringan ya, nggak kemana-mana hidupnya. Ya dia ya mungkin di sana mah udah jalan ya. Saya cuman uring-uringan, monyong ya, nggak nganggep orang nih. Ya, gue dulu udah janji loh sama gue. Kalau gue anggap nih ya, gue WhatsAppin, lu tahu nggak leader lu ABCD, ini orang yang lu pilih jelek loh gini-gini. Ya nggak kemana-mana, betul nggak? Tapi gue pikir, nah gue mesti rilis blessing aja ya. Udah, lu ada di sana, berharap lu yang terbaik, lu maju dan sebagainya. Ya kita sama-sama ya. Kenapa? Karena sekali lagi, sometimes hidup itu kan nggak selalu. Karena saya mikirnya gini nih, bukan artinya tahun ini dia ada di sana terus akan selamanya di sana. Ya, walaupun berharapnya dia akan selamanya di sana. Tapi tetap yang penting buat saya adalah hubungan saya. Kenapa? Karena kalau hari ini dia nggak, anggap dia jalan di sana, tiba-tiba ternyata ada satu dan lain hal yang bikin dia akhirnya nggak jalan. Yang saya pengen pastiin adalah 5 tahun dari sekarang ketika dia jalan pengen punya pilihan lagi untuk ada di bisnis ini, dia ingatnya saya. Benar nggak? Sama ketika lu prospek nasabah, ketika lu bantu orang, jangan baper. Kalau akhirnya, sorry ya, kok kayaknya gue ambil keputusan, gue ambil ke satu nasabah ini, atau sorry ya, kayaknya gue kayaknya nggak jadi ambil ke lu, atau lu mungkin nggak dibalas chatnya. Menurut saya nggak perlu baper. Kenapa? Karena itu bagian part dari lu belajar skill untuk punya sabar. Sekali lagi, sabar juga skill. Menerima itu skill. Ya nggak mudah, tapi perlu dilatih. Ya pertama kali gue bete nggak? Bete. 2019 waktu gue join, tahu-tahu ada yang kayak gitu, sepupu maki-maki gue. Ya sama seperti lu. Monyonya sepupu sendiri ya ketemu juga nggak mau ya. Ya gue cuma minta waktu nggak mau, terus bilang udah gue sibuk lah, gue inilah, gue itu. Tapi ya udah aja. Ya. Oh, gue yang lu perlu pastiin adalah lu tetap jalan di sini, lu tetap kasih yang terbaik, dan lu tetap achieve goal lu. Oke? Nah, oke. Nanti saya akan pilih random 3 cerita dari teman-teman. Teman-teman misah dulu, teman-teman ngobrol, dapat 3 cerita yang terbaik, saya akan pilih random. Nah, terus saya minta volunteer untuk 3 atau 5 orang yang tiga orang aja dulu ya. Gua kalau ada lebih waktu gua kasih lagi untuk ceritain goalnya di depan. Yang berani ya. Kalau nggak berani nggak usah. Tapi semakin lu berani, sebenarnya makin banyak yang dukung lu pas ini. Oke? Ngerti ya ceritanya hari ini tugasnya apa ya? Oke? Ya, gabung sama grupnya masing-masing. Mau di sini boleh, mau di atas ini juga kosong nih. Kayaknya di atas ini bisa ngobrol, bisa duduk. Oke. Saya kasih waktu kalau isinya berarti 7 orang 15 menit. 15 menit ya, 15 sampai 20 menit. Kalau boleh di tiap grup ada timekeepernya, jadi ngomongnya nggak kemana-mana. Ya, boleh seterusnya. Yang di online, Tony sama Aryo. Yang pertama adalah cerita activity kalian dan hal positif apa yang udah dapat. Contoh, saya minggu lalu 10 activity, ya saya ketemu yang menarik satu hal, tapi saya positifnya adalah saya pengen bagiin ini. Dari satu orang ini gue dapat A, B, C, D, E, atau apapun juga. Jadi dalam 2 menit ini kalian perlu bisa ngerangkum ini ya. 1 dan 2. Nanti gue pilih. Nanti tiga cerita dan 3 goal. Nanti gue minta 3 orang untuk ceritain goal mereka tahun ini. Iya.
Perlu ada timekeeper ya, supaya semua kebagian ngomong. Timekeeper, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Kan bantu gue di sini, kan? Oh. Oh. Kamu siapa? Di MC. Oh. Itu lagi apa? Lagi di grup-grupin sama gue, suruh sharing activity. Yuk. Berarti jam 11 bisa kan? Iya. Biar sambil makan siang gitu ya? Biar beres, gue sama Mas Agus, gue sama Mara sama Eka. Siap. Lu Jakarta ikut? Ikut? Lu bawa berapa orang? Nggak tahu, gue lagi mau ngajak-ngajakin, belum ngajakin gue hari ini, kayaknya mau mulai telepon. Kan 16. Seriusan? Jagoan. Good dong. Belum tahu busnya dari satu Legacy atau apa. Tadi bus, pakai bus. Ini mendingan ada yang di atas loh. Soalnya kayaknya kalau nggak salah hari ini di daftar yang mau pergi. Ini ada di atas. Oh. Di daftar yang mau pergi berapa banyak kan? Oh. Oh, udah masuk. Oke, suaminya siapa? Sindu. Hah? Sindu. Ini kan? Ini rekrutannya Sindu juga ahli. Oh, suaminya yang satu lagi kalau waktu sekolah ada. Jadi atraktif lah. Jadi maksudnya dia banyak indeks. Hari ini emang ini Sindu mana? Terus itu Fitri, itu yang dari Sindu. Orang awalnya sebelumnya nggak ada saya udah lama tapi gue udah 2 orang ini kita udah jadi makan bareng ya kita udah main siapa yang mesti kita paretonya kita mesti fokus terus ya udah gue bilang sama Mara sama Eka bilang mau drama ya mau eksklusif ya karena kalau aku pasti kecebak lagi dia 13 tahun sama keluarga terus sama Sindu 16 tahun juga berdua 16 tahun jadi itu mau makan Keliling. jangan diturunin pace-nya ya hari ini juga upload kan basket HBR jadi disiplin orang sangat disiplin jadi janji sama mereka gue bilang kemarin gue udah breakdown kan gue ingin tentang dokumen. Oke. Mantep dong. Itu ada pertanyaan nggak ya di online? Coba tanya, itu teh aktif nggak sih? Aryo, Tony,
Gimana ya caranya mereka ya? Ada online Ada ya? Dua. Tony ngobrol gitu sama Risto ya? Oh, ada. Tony sama Aryo. Siapa itu? Aryo ya? Aryo lu sambil nyetir ya? Enggak, ini kita asalnya kita di sini kayak dibagi grup. Lu ngobrol sama siapa ya? Tony, mesti sama Tony. Nanti atur gitu ya. Iya. Ketemu sama ngumpul di rumah lu. Dia ya, boleh. Komennya lagi Ini masih dibagi ya grupnya ini. Grupnya masih dibagi nih. ya, bisa dibagi. Ya, Sefian mesti dapat energi, ini bagus grupnya. Hah? Ya, emang ya kemarin satu grup. Iya, kenapa bisa di satu grup ya? Ini bagus nih. Grupnya paling bagus nih vibe-nya. Vibe-nya paling bagus. Itu banyakkan umuran. Gap-nya terlalu jauh itu sistem. Oh, Kamaral Wisdom lumayan. Itu bagus sebelah ujung sana. Nah, ini bagus sama si ini. Ini semua teh saling kenal, jadi datang kantornya mereka nggak awkward tuh nggak kan? Hah? Ada yang negur, ada yang ngobrol, ada yang sharing, ada yang apa. Tapi dengan project circle gitu ya, yang anak-anak mudanya pun juga karena mereka udah terbiasa FOMO. Jadi ketika circle itu mereka jadi kayak meeting, kita kan udah langsung habis itu bang, gue mau coba lagi jalanin ini pun juga ada kemarin ini baru ketemu hari ini Marisan dari kantornya. Hopefully kayak si hari ini Fahri sama si Fitri itu baru 1 tahun kurang lah di BRI. Itu kaget kan karena di BRI kan udah presnya gila-gila.
satu lagi sebenarnya golnya mending sharing juga di situ ya. Golnya mending mereka sharing juga ya. Dua, tiga, empat, lima, enam. Sorry, nambahin sedikit. Tadi saya lupa, saya minta kalian pilih goal, tapi saya pengen teman-teman juga sharingin satu goal yang paling berarti buat lu tahun ini. Jadi pastiin kanan kirinya tahu satu goal yang paling berarti buat lu. Jadi kalau lu punya 5 goal, satu goal yang oke, gue mesti achieve nih tahun ini. Nah, boleh ceritain ya? Ini circle-nya rekod ya, 100. Hah? Kalau misalnya mau ke Jakarta, Prospek kan? enggak, mau ke kiri, pertama ketemu sama Icat kan, Icat dan Skyrim. Oh, belajar. Nah itu bikinnya entah mungkin Windu atau Audi Unity dan sharing di Jakarta. Ya, kan di sini kan benchmark syariah yang kita gitu kan. Iya, iya. Ada benchmark kan kita yang syariah yang paling gede. Ngajakin mereka lihat Jakarta syariahnya. Kalau Windu itu kan profil syariahnya juga orang-orang kuat ya. Bila ya. Oh, ini kepotong sih Iannya. Nah, kepotong fotonya. Han Misian. Kurang Han. Ini jelek ini apa? Belakangnya butut gitu.
Ada tuh belakang. Tadi ada di mana ya? Itu wisdom. Kemarin dia datang ya? Datang. Lu sabar orang-orang ini. Dan mereka juga come and go. Karena kalau Y-nya belum kuat, belum survive. Tahun 2 tahun hilang. Nanti ada konflik sama ini, sama itu. Bener nggak? Kalau yang itu training sampai jam 11 sampai jam 11. Setengah 11. Setengah 11 ya. Oh, itu soal ada nasabah yang ini jam 11 mau Zoom meeting. Oke, Mbak. Andre. Si Indra, istrinya Indra. Indra. Itu yang di Andre, directnya Andre. Directnya Andre. Sahai gitu. The best vision. Oh. Caranya. Kenapa? Kenapa? Ya, Dewi ini tahun ya. Oke, terus? Dewi Extraordinary. Ini kan baru. Kalau dia cuma kita sendiri nih lihatnya capek kan. Ada gitu aja gitu juga. Empat menit lagi ya. 4 menit lagi. Gila, gue ngeliat kebab itu juga di sini. Enak kayak itu. Si Aisyah yang ini jualannya. Jadi udah punya anak. Kamu berapa sama? Rainar itu sumbernya cewek ini cowok Rainar ya. Waktu
Oh, dia itu berarti backgroundnya apa? Nah, kalau si suaminya siapa tadi? Sindu kan Menteri kalau itu jadi marketingnya unit. Lumayan gaji terakhir, lumayan. Gaji terakhir segala lumayan. Mungkin kalau mana ya masih 10-15. 7 8 dan lingkungan udah mau sih. Oke, siapa yang udah? Boleh angkat tangannya kalau yang udah. Dari grup ini udah ada yang sharing akan Dewa. Oke. Wah. Dewa sharing story-nya, sharing goal-nya siapa? Siapa yang goal-nya paling menarik juga perlu dari grupnya aja, Cik. Pilih ya. Ayo dong, goal-nya yang paling menarik dari sini siapa, dari sini siapa, dari sini siapa. Saya pilih 3 orang. Oke. Sip. Kalau keburu kita semuanya, karena kita ada 6 ya. Ada 6. Saya pengen 10:30 udah beres. Ya, jadi kalau boleh teman-teman nanti yang sharing boleh dipanggil ke depan. Kasih waktunya cukup singkat, tapi cukup disiapin kata-katanya supaya nguatin kita semua, oke? Paling belakang belum beres kayaknya. Dom, udah pada beres? Oke, kalau udah pada beres, lihat depan lagi ya. Nah, menariknya dari Project Circle, kata saya adalah kita itu saling berbagi. Jadi saya ingat waktu pertama kali join di Legacy, bukan Legacy, waktu pertama kali mulai sama Andre dan kawan-kawan, kita itu cuman sedikit. Jadi satu kantor paling 5-10 orang, tapi kita masing-masing tahu goalnya orang lain apa yang lagi kejar, hidupnya mereka lagi seasonnya seperti apa. Saya ingat dulu Philip dari kartu kredit, terus dia mulai full time di Prudential, gimana dia struggle ninggalin income, gimana dia punya tabungan, mepet-mepet, gimana dia mesti buat mamahnya berjuang dan sebagainya. Saya tahu dulu Ivan ada angkatan saya juga, gimana dia mulai akhirnya tinggalin kerjanya di bank dan sebagainya. Ya ada Willy juga, gimana dia berjuang mati-matian sampai ke Palembang bolak-balik untuk prospek. Nah, menurut saya cerita-cerita gitu bagus. Kenapa? Karena cerita-cerita itu nggak akan teman-teman bisa lupain. Makanya kenapa kita perlu bergerak secara komunitas berbarengan, supaya teman-teman bisa saling kuatin. Kalau lu lagi down, boleh berharap bahwa kanan kiri lu akan kasih lu semangat. Tapi kalau lu lagi di atas, lu boleh liatin orang kanan kirinya lagi down, lagi nggak semangat, boleh lu angkat. Ya, kalau dia lagi nggak training, lu ingetin. Kalau dia lagi activity-nya lagi jelek, yuk bareng yuk, gue juga bisa loh, atau lu temenin. Nah itu menurut saya komunitas itu seperti itu. Ya, semakin lu kuat, percaya, one day lu jadi leader, Tuhan akan percayakan orang banyak, lu nggak usah khawatir. Ya kenapa? Karena ini basically leader itu bukan berdasarkan A, B atau AB lu, betul nggak? Tapi leader itu adalah kemampuan lu influence dimanapun lu berada. Jadi kalau hari ini lu partner, tapi kemampuan lu influence, kasih semangat buat orang lain, kasih inspirasi buat orang lain, menurut gue lu leader. Ya, lu hari ini jadi AB, tapi lu sendirian, lu nggak kasih semangat siapa-siapa, lu eksklusif, lu nggak peduli sama orang siapapun juga, menurut gue lu bukan leader. Simple. Ya, jadi jangan sampai hidup lu didetermine berdasarkan pangkat lu, AAB atau AB. Bukan seperti itu. Ya, oke. Mulai dari grup ini, tadi siapa yang mau sharing activity-nya? 3 activity pertama dulu ya, Dewa ya. Silakan Dewa. Applause dong buat Dewa. Orang lain juga pengen denger Dewa. Siap. Nah, benernya sih activity-nya nggak terlalu banyak. OCS juga paling cuma 9. Jadi, benernya cuma ketemu 2 family. Family ke satu tuh asalnya niatnya cuma buat konversi doang. Nah, dari yang asalnya konversi, tiba-tiba suaminya tuh emang dia nggak punya insurance. Oke. Jadi pas kemarin nanya-nanyanya, jadinya dia submit juga. Oke. Jadi hari itu submit, plus mereka tuh nanya si perlu cerah. Oke. Nah, perlu cerah karena waktunya mepet. Jadi kemarin gue bilang, ya gimana kalau misalnya hari ini mah kita fokus dulu buat yang kesehatan.
next week lah kita jelasin ya. Asik. Gue jelasin yang simpul cerah. Jadi kemungkinan bakal ada mungkin di minggu ini. Oke. Nah kalau yang family kedua itu benarnya dulu ex klien saya. Ex klien karena Klien lu fotografer ya. Jadi Dewa ini fotografer terkenal. Amin. Iya, karena teman gua beberapa yang di wedding tahu Dewa. Nah jadi klien dekat-dekat jadi teman, asalnya tuh mereka satu family itu nggak istilahnya skeptis sama insurance, tapi karena mereka dekat sama gua jadinya kemarin nanya, wah gua pengen bikin dong asuransi buat kesehatan anaknya. Kenapa dia bisa tahu lu di asuransi sekarang? Karena dari IG. Oh. Jadi gua sekalian branding juga dari IG. Oke. Karena ya gua pun butuh merubah image gua yang fotografer menjadi insurance. Iya. Oh bisa gitu, maksud gua dulu klien lu tau nyari asuransi gitu ya. Berarti lu cukup dipercaya waktu lu jadi fotografer dong. Amin. Ya. Amin. Nah dari situ ya asalnya udah nih submit, dia tuh malah yang jadi nanya, wah after ini mending gue lanjutin, gue lengkapin apa? Oke. Nah di situ gue selalu believe dengan produk kritis. Oke. Jadi pas awalnya tuh gue jelasin PCB, dia masih belum masuk. Kemarin gue jelasin lagi PCA. Oke. Nah, PCA, cuman masih belum masuk juga. Oke. Karena ada satu dan lain hal yang dia kejar sampai Maret, kemungkinan di April. Oke. Nah udah nih sebenarnya gue cuma 2 family, tiba-tiba kemarin malam gue pernah nge-prospek vendor juga, vendor ini tuh gue wedding ya, vendor wedding. Oke. Gue prospek 2 tahun yang lalu. Oke. Asalnya dia tuh yang ya biasalah di chat nggak balas, di chat balas, diajak ketemuan, nanti lah wah gue lagi sibuk. Dah akhirnya gue nggak ini, selang seminggu kemarin lah tiba-tiba dia tuh cari rumah. Oke. Dia nanya, wah lu punya nggak temen yang di properti? Lokasi lah, gue sharingin. Oke. Yang asalnya dulu nggak pernah balas, tiba-tiba udah tuh rajin. Gue chat langsung balas. Nah akhirnya jalan beres. Terakhir dia bilang, wah thank you banget ya, gue teh asa sering banget dibantuin sama lu. Oh ya. Nah dari situ dia, wah gue tuh baru ingat kemarin dulu kan lu pernah jelasin nih produk kritikal. Gue pengen denger dong, gue pengen tahu. Asik. Tuhan. Wah. Apa yang lu bisa bagiin? Hal positif apa? Intinya mah jangan capek buat menabung. Entah lu menabungnya kapan, pasti suatu saat pasti bakal mulai juga. Yes. Oke. Siapa yang mau sharing activity lagi? Dari grupnya tadi yang menarik, yang cukup menarik. Coba dari grupnya langsung. Meldi dulu sekali ya. Sorry. Jadi langsung Meldi. Satu lagi sebelah Misael siapa? Riko. Oke, Riko dan Meldi. Silakan Meldi. Iya, activity. Semuanya Meldi. Saya soalnya lihat Meldi langsung gerak pakai ban serep ya. Kemarin ceritain ban serep ya, kawan. Iya, kok tahu sih kok. Meldi. Oke. Iya. Gimana ceritain? Halo. Jadi entah kenapa ya kemarin ini kan sempat bikin goal setting tuh sama Ko Andre. Pokoknya dihitungin lah kayak misalnya lu harus seminggu berapa, sebulan berapa ngejar kayak sampai Mei gitu, dikasih tahu kan dapat uangnya segini, bonus delegasi segini, dapat apa. Nah, short story mah sebenarnya aku tuh cuman pengennya sampai ya udah yang ini ke China itu kan udah ngerombong semua kan, karena saya masih ada yang sebelumnya juga karena aku baru join Oktober lalu, masih kebagian yang kontes rookie itu juga. Jadi kontes rookie terus sama bisa nambah juga yang pro AAB juga ya ke Bali. Sebenarnya cuma sampai sana, cuman kok Andre kayak ngebus aku malah ngomongnya langsung, Mel, kamu kalau misalnya cuma sampai situ aja, kamu consider deh mau mesti di legacy atau enggak gitu. Itu sebenarnya aku tuh udah kayak, tapi kan kok itu realistis bisa gitu. Itu kan 5 bulan Mel, maksudnya AAB aku yakin kamu bisa lah gini. Terus aku tuh tipenya sebenarnya rada kayak ya udah do my best, tapi tuh nggak pernah sampai yang menggebu-gebu banget itu dari dulu tuh tipenya. Nah entah kenapa pokoknya sambet apalah setelah dihitungin kayak gitu, ya udah kemarin teh sampai ketemu berapa ini berarti ya? Ketemu 8 orang minggu lalu. Wow, plus dong. 8 orang loh. 8 orang. Nah, terus itu tuh tapi dengan callingnya kan banyak banget ya, kayak
gak diangkat lah, ditolak lah apa segala. Terus udah gitu yang sebenarnya paling kaget tuh akhirnya kemarin tuh aku closing. Terus udah gitu closingnya juga sebenarnya bukan yang disangka-sangka sih. Mama aku. Nah, jadi aku tuh zaman dulu 2013 kan aku kan emang join di bendera lain, bukan di sini. Sebenarnya dari dulu tuh udah pernah, maksudnya tahu kan betapa pentingnya insurance, apalagi buat keluarga terdekat. Mama udah gitu sehat sebenarnya. Yang sehat kan harus ya masuk lah gitu dengan udah umur yang lumayan, dan mama tuh sekarang kan umur 61. Berarti kan waktu dia perus tuh udah 10 tahun yang lalu ya. Nah, tapi puji Tuhannya mama emang nggak pernah masuk rumah sakit, nggak apa. Pokoknya kalau di histori mah bagus gitu. Walaupun ke dokter, tapi dokter klinik itu. Nah, dulunya salahnya saya pas lagi zaman dulu tuh jual produk, aku sebagai sales gitu. Nah, setelah di Legacy, aku tuh kan diajarin apapun harus sharing konsep dulu kan. Nah, aku sharing konsep yang piramida proteksi sama yang Victor yang jatuhin buku. Aku sharing tuh di depan papa mama aku itu tuh cerita benar-benar tulis ya pokoknya sesuai yang di SOP-nya Legacy. Jatuhin buku. Jatuhin bukunya. Jatuhin bukunya literally. Pokoknya benar ngikutin itu dua itu kan sama yang Pawelty kan. Pawelty sama yang jatuhin buku kan. Nah, terus udah gitu akhirnya si mama malah pengen terus suka tuh yang jiwa juga dong biar buat mama, jadi minta tolong ke si papa gitu. Ya semoga papa inilah mau gitu. Jadi mama tuh aware kayak oh iya penting banget gitu karena aku juga cerita yang tentang perbandingan kalau dikasih tanah sama ini gitu. Karena kan orang-orang zaman aku ya belinya tanah ya. Bonyok aku tuh rata-rata aset gitu. Dan tapi setelah ditahu harus saya bayar ini itu ya karena banyak pengetahuan lah, sering training dan apa dari Legacy jadi kebayang. Nah, ya udah puji Tuhannya langsung aja itu Pak, udah beres-beres langsung SP aja. Asik. Cuma nggak tahu tuh udah isu atau belum, harus isu lah ya. Amin. Jadi hal positif apa yang menurut lu dapat yang lu bisa bagiin? Hal positif apa ya? Ini sepanjang activity, lu kan activity banyak nih berarti. Ya yang kata Ko Andre bilang sih nabur terus sih. Terus kayak ya tuayan mah nanti pasti ada asal kitanya naburnya bener, niat hati bener, terus ya kita juga pas lagi presentasi itu juga ya harus disiapin sih, nggak yang cuman kayak skillnya tetap perlu ada ya. Skill perlu tetap ada kayak cara ngomong apa segala. Ya terus sih kalau aku tipenya peluk-pelukan sih ngikutin si Ko Andre sampai ditulis skrip gitu sih kalau aku mah. Ya, oh jadi lu ikutin gitu. Sama seperti Sandre. Terus saja pokoknya sampai ngelotok. Iya, gitu. Udah Thank you, applause Meldi dong. Nah, bagusnya kayak gini ya kalau lu cerita ya. Kalau gua nih ya, dulu gua ingat waktu pas pertama kali di Prudential, saya kalau ada orang closing, saya itu pasti tanya ke dia, kamu closingnya apa, gimana caranya, apa yang saya bisa pelajarin dari kamu. Dan menurut saya itu bagus. Kayak tadi contoh nih ya, lu kalau denger ya Dewa tadi bilang apa, dia percaya banget sama produknya apa, sakit kritis. Nah lu mesti tahu kenapa dia percaya banget sama sakit kritis. Kenapa? Karena ada story yang mungkin dia punya yang saya bisa bawa. Ya kebayang nggak? Jadi tiap cerita itu berharga menurut saya. Nah, makanya kalau biasanya saya kalau umpamanya ada orang nih, dulu ya begitu ada orang closing, saya pasti datengin, kamu closingnya gimana, caranya gimana. Ya, terus ajarin saya dong, oke, konsepnya gimana, apa yang kamu ceritain. Oke, kalau udah sama, oh berarti confidence saya mungkin saya masih kurang. Simple, ya. Jadi itu bagusnya kita community ya. Riko, terakhir dong. Ini saya minta yang sharingnya activity ya. Habis itu saya minta 3 orang untuk yang sharing goal. Coba tentu dari grup kalian yang goalnya paling menarik boleh sharing ke depan ya. Riko ya? Ya, Riko. Oke, Riko. Silakan Riko. Riko kamu masih muda, umur berapa Riko? Umur 26. Oh, umur 26. Berarti nggak beda jauh lah sama saya. Mantap kok. Jadi nggak usah panggil Koko. Oke, jadi silakan, sharing activities minggu lalu saya. Jadi minggu lalu saya sempat ketemu dengan beberapa teman. Itu ya yang benar-benar jadi ketemu tuh 3 orang. Cuman yang berkesan buat saya ada 1. Itu di mana teman saya ketika tahu saya ada di Prudent, mereka yang ngajak saya ketemuan. Nah, ngajak saya ketemuan, mereka sharing maksudnya pengen tahu dong Prudent itu gimana. Jadi kan saya tahu teman saya ini kan memang dia sangat anti dengan yang bisnis MLM, asuransi. Tapi mereka somehow bisa approach dan tanya, Prudent itu gimana? Oh iya? Nah, jadi saya dari situ kan ngerasa, oh
lucu nih, kok Lucu tumben juga, bener ya. tumben nih open banget kan ke bisnis. Jadi saya cerita konsep, saya cerita tentang bisnisnya. Ah, Ternyata in the end orang ini udah masuk asuransi, Oke. asuransi di tempat lain. Oke. Dan mereka tuh jadinya penasaran, kok bisa ya kantor lu kayak gini, punya nilai-nilai kayak gini. Gua nggak ngerasa di kantor gua ada nilai yang kayak gini dan punya komunitas yang sebaik ini gitu. Iya. Gua bilang juga gua juga pertama kali masuk ke legacy, gua ngerasa ada something yang beda daripada kantor-kantor lain yang pernah gua masuki dulu. Oke. Nah, dari situ lanjut lagi ketemu sama orang tuanya. Oke. Nah, orang tuanya ketika diceritain konsep tertarik. Nah, tapi karena sayanya belum pede dengan produk knowledge saya, jadi saya janjian lagi minggu ini untuk ketemuan dan cerita tentang produk Purwell dan Purwanugrah mungkin. Nah, mungkin itu sih kalau misalnya untuk hal positif yang didapat, mungkin kita harus lebih mulai apa ya? Jangan takut gagal. Karena gagal itu udah pasti sih. Karena kalau kita belum mulai sesuatu itu udah pasti gagal. Pasti ya. Kalau kita mulai sesuatu, chance gagalnya pasti ada. Tapi ada chance berhasil juga ya. Iya, chance berhasil. Kalau berhasil ya itu bonus. Iya. Karena kalau saya prinsip saya simple. Ketika kita berhasil, itu orang bilang kita hoki. Padahal hoki itu kan ya ketika kesempatan bertemu sama kemampuan, kapasitas. Jadi menurut saya hoki itu ya hoki itu hanya akan datang pada orang yang berusaha dan punya kapasitas. Wah, applause dong buat Riko. Riko, kamu umur 26 belajar itu semua dari mana? Kamu background apa, Riko? Background pengusaha. Oh, pengusaha. Ya. Bisnis apa, Riko? F&B sama ekspor. Oh, kamu dari umur berapa mulai bisnis sendiri? Dari umur 21. Oh, kamu diajak siapa? Joshua ya? Joshua. Keren banget. Untuk goal tahun ini ya semoga bisa goal tahun ini sebenarnya pengen bantu orang sebanyak mungkin, bantu teman-teman sekolah, bantu teman-teman alumni kuliah, bantu rekan-rekan bisnis sejawat. Kalau syukur bonus bisa ambil tahun ini kok. Semoga tercapai lah. Ya. Ayo sana Albi ya. Ya, thank you kok. Semangat ya Riko ya. Thank you Riko. Oh keren ya. Nah kayak kalau yang cerita-cerita gitu kan kita nggak dapat tuh ya kalau umpamanya kita cuma kenalnya sekilas, betul nggak? Tapi kalau cerita begini kan jadi next time kalau Riko lagi lemah letih lesu, lu bisa datang, Riko semangat Riko gitu. Atau kalau Riko lagi semangat, Riko bisa kasih semangat yang lain ya. Oke terakhir, satu orang terakhir untuk sharing activity. Boleh silakan Dewi. Boleh perkenalkan dulu ya biar semua juga tahu Dewi. Halo semuanya, nama saya Dewi. Ini saya mau sharing sedikit tentang activity saya minggu kemarin ya. Minggu kemarin kira-kira ketemu sekitar 8 orang. Wow. 8 orang. Nah itu ada beberapa sih yang udah masuk ke jelasin ilustrasi, ada yang baru cerita konsep, ada juga yang baru PDKT. Jadi ada yang menarik di hari Rabu kemarin tuh saya coba beraniin diri buat ngubungin mamanya temen anak yang udah setahunan lebih lah nggak ketemu karena udah lulus kan SD. Terus dia bilang ke rumahnya aja. Nah di situ ternyata pas fact finding dia udah punya polis tuh 9. Oh udah punya polis 9. Ya, dan salah satunya di kartu merah. Terus ada beberapa insurance yang lain. Nah tapi setelah diceritain konsep, diceritain ya kelebihan kemarin cerita Pro Cinta sama Pro Cerah. Nah dia tuh malah dia yang bilang tolong bikinin dong ilustrasinya. Dibikinin, langsung hubungin leader ya. Bikinin, malam bikinin, besoknya janjian mau ketemu lagi. Nah pas mau ketemu lagi dia besok deh katanya gitu. Nah pas besoknya hubungin lagi via WA. Nah, dia bilang, maaf kayaknya belum dulu ya. Setelah dia minta, dia tetap enggak ya. Dulu kayaknya keuangannya bla bla bla. Siap nggak masalah. Tapi aku tetap ya kasihin ilustrasinya soalnya ini udah dibikinin. Bagus banget. Terus akhirnya janjian ketemu lagi habis Jumatan kemarin. Tetap dijelasin ilustrasinya semua, diceritain. Dan sebenarnya sih tertarik gitu, cuman mungkin udah lama nggak ketemu juga, cuman nggak apa-apa.
itu butuh waktu gitu. Biarkan dia yang mutusin kapan-kapannya gitu. Yang penting kita udah ngejalanin tugas kita gitu sampai beres gitu. Jadi kalau aku nggak punya keberanian buat jelasin ilustrasi, ya mungkin cuman hold sampai cerita konsep, dia nggak dapat sesuatu dia juga ya. dia nggak mungkin mempertimbangkan lebih lanjut gitu. Dan dia bilang adik-adik saya belum punya insurance, nanti saya soundingin ke mereka. Nah, paling nggak di satu sisi ada down juga, tapi tetap ada harapan. Dapat referral langsung dong berarti Dewi? Nanti dia hubungin lagi, soalnya katanya adik-adiknya mudah-mudahan ada kabar baik lagi. Hal positif apa yang Dewi bisa Hal positifnya jadi apapun itu jawaban dari nasabah yang tadinya kita nggak prepare ya, kirain ini oke lah gitu ya, kirain, tapi dia minta ilustrasi soalnya. Tapi ternyata jawabannya tidak sesuai dengan kita harapkan, tapi kita harus maju terus. Thank you, applause buat Dewi dong. Nah, saya mau ceritain tentang satu hal. Gini, teman-teman di sini udah pada belajar trial closing belum? Udah ada ya belum? Nah, jadi nanti kalau boleh belajar namanya trial closing, karena menurut saya trial closing itu bagus banget. Ya, boleh tanya ke leadernya atau dan teman-teman tiap ketemu orang setelah ilustrasi perlu trial closing. Mau gelagatnya kayaknya nggak mau ambil, mau gelagatnya kayaknya mau ambil, pokoknya lu trial closing. Karena lu nggak pernah tahu once lu udah trial closing itu orang benar jadi ambil atau enggak. Kalau lu cuma datang ceritain ilustrasi, ya bagus banget. Sekali lagi, ditambah lu ceritain trial closing, lu ada kemungkinan jadi dia awalnya sebelumnya nggak mau, tahu-tahu jadi mau. Ya saya sering lakukan ini, dan menariknya adalah semakin lu confident di trial closing, kadang nasabah itu bisa kebawa jadi oke lah kayaknya gue berubah pikiran gitu ya. Nanti boleh tanya ke leadernya. Ini catatan dari saya buat teman-teman supaya teman-teman boleh tanya ke leadernya trial closingnya seperti gimana. Oke. Tadi Riko udah sharing goal-nya, tinggal 2 orang lagi yang mau sharing goal siapa? Siapa? Marel. Marel, ayo sharing goal-nya Marel. Asik ya. Oke. Lu udah sharing goal di depan sini udah bener-bener nih lo. Silakan Marel. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama saya Marel. Saya baru bergabung lagi di Prudential. Alhamdulillah ya. Saya punya mimpi banyak, tapi mungkin tempat mencapainya adalah di Prudential. Asik. Sebelumnya saya kerja di tempat sebelumnya, saya punya mimpi seperti hanya angan-angan. Jadi di sini saya bisa wujudkan, tergantung dari kemampuan dan kemauan kita sendiri ya. Salah satu mimpi saya yang paling terbesar adalah dari sekian mimpi adalah anak saya yang paling kecil. Ya, kita semua sudah pernah berangkat ke umroh ke Mekah, yang satu ini belum. Jadi dia selalu saya lihat dia berdoa meminta sama Allah untuk berangkat ke Mekah. Jadi saya lihat dengan dia berdoa seperti itu seakan-akan menambah energi saya untuk melakukan jalanin Prudential dengan serius. Ya. Ya, alhamdulillah mungkin sudah banyak aktivitas, mungkin belum terlalu maksimal. Minggu lalu berapa Marel activity? Activity jumlah OCS-nya ada 12. Oke, 12. Ya, 12. Oke. Dari kemarin kita ini ya ada beberapa yang sudah, ya kemarin saya sempat trial closing juga, ya mungkin karena memang momennya belum pas. Betul. Saya jelasin konsep apa ya, kemarin tuh yang Ko Victor bilang yang dalam buku OCS itu ada 50 pohon keluarga. Yes. Jadi saya nyelamatin 50 keluarga. Saya sounding juga ke nasabah, jadi menjadi target saya sendiri. Saya bilang, jelaskan bahwa Indonesia akan mencapai Indonesia emas, kan? Seperti itu. Dengan ini dulu lah, dengan cerita dulu. Dengan syarat anak-anak kita harus punya pendidikan. Tapi kita nggak tahu. Selagi kita masih ada, insya Allah saya bilang kita pasti bisa usahakan buat anak kita. Tapi kalau kita nggak ada, gimana bekal anak kita mau sekolah? Oh, konsep apa itu Rel? Jadi mereka tertarik.
Ya, ini konsep saya bilang apa namanya insuran yang ada di Prudential. Saya bilang kan, oh nabungnya berapa? Jadi kan karena kebetulan nasabah yang saya prospek ini adalah orang Bang, dulu ya. bukan apa namanya sudah nasabah Prudential. Oke. Kebetulan juga kemarin dia sudah eh, tutup polisnya sebenarnya karena dia usahanya menurun. Dia kemarin nabung 7 juta sebulan Oke. sekeluarga. Dia bilang ketika dia bilang seperti tertarik, ya udah akhirnya ya udah saya jelasin ulang ya, saya bilang mau konsep yang nabungnya 5 juta atau Bayar yang preminya 5 juta ya, bayar premi. mau bayar premi 5 tahun, Oke. 5 tahun, sorry 5 tahun atau yang 10 tahun. Iya. Dia bilang saya senangnya yang 5 tahun karena dulu juga terlalu lama saya ngambilnya. Jadi ya udah deh. Oke, saya buatin ilustrasinya, langsung saya file closing. Ya kalau 5 tahun 3 juta sekian, saya bilang kalau 10 tahun itu 800.000 saya bilang kan, 880.000. Ya udah Rel, nanti saya inin dulu, saya ambil dulu, nanti saya ngobrol sama keluarga. Ya, ya terus saya tebar-tebar aja semua kok saya ini. Kemarin juga saya beberapa konsep saya tebarin. Ya mudah-mudahan lah nanti kita nggak tahu kapan kita akan petiknya. Setidaknya ya jangan pernah malu untuk menyampaikan hal yang baik ke orang lain. Jadi goal Marel yang paling penting adalah umrohin anak kecil ya. Anak yang terkecil, tapi saya sekeluarga dengan. Oke, pergi sekeluarga. Tahu nggak biayanya berapa? Biayanya 150 juta. 150 juta. Berlima. Berarti lu akhir tahun perlu ada duit kontan 150 juta tuh ya? Yes. Kemarin sudah di breakdown sama leader saya, Rehan. Ya, saya harus punya income omset 720 juta ya, Mbak ya. Ya, itulah yang saya harus goal dulu untuk saat ini. Siap. Thank you, applause dong buat Marel. Gambaran, kalau mau belajar dari Marel juga boleh. Marel itu mereka udah pernah achieve startup ke London. Ya, jadi tahun berapa ya lu ke London ya? 2015-16 ya? Pencapaian tahun 2016 ya pergi, pernah udah ke London. Ya. Terakhir, last but not least siapa? Mau ceritain goalnya di depan? Yuk, saya nggak nunjuk. Woi, Ian. Silakan, Ian. Pegang itu ya. Mau cerita sedikit tentang goal. Akhirnya sama istri udah rembukan tentang goal tahun ini. Nah, gue tuh di Prudential jalan setahun lah ya. Di awal-awal tuh disarankan untuk ngobrol dengan leader-leader. Salah satu leader yang paling pertama diajak ngobrol itu Ko Andre. Oke. Jadi hasil ngobrol sama Ko Andre tentang game plan-nya itu adalah kalau bisa delegasi lah gitu ya. Jadi saya tuh di keluarga kecil saya tuh ya cuma bertiga aja. Saya istri sama anak satu ya. Jadi kalau urusan rumah tangga ya saya sama istri. Jadi kalau udah ngomongin bersih-bersih rumah, jujurnya makan waktu, makan tenaga ya. Oke. Itu ngaruh lah ke waktu kita untuk kejar OCS. Gitu. Jadi kalau ngomongin delegasi, sayangnya di OCS nggak ada poin untuk bersih rumah ya. Betul sekali. Jadi pikir-pikir kalau pengen lebih optimal, kayaknya perlu delegasiin beberapa pekerjaan ya. Contohnya kayak pekerjaan di rumah gitu. Kita pikir kayaknya perlu nih punya asisten rumah tangga gitu ya. Ya kita hitung-hitung mungkin perlu ada tambahan income. Ya ngobrol sama Glenn kayaknya perlu ada API. Untuk yang delegasi ke ART ini kayaknya perlu dapat API 150 juta lah. Oke, berapa lama? Nah ini goal long term ya, tapi kalau ngomongin short term ya ini dalam 2 bulan 3 bulan itu udah harus tercapai sih. 2 bulan atau 3 bulan ya? Ngomongin longgar 3 bulan deh. 3 bulan ya? 3 bulan 150. Iya. Nanti saya ikut ingetin soalnya. Oke kok. Ya, thank you kok udah ngingetin. Ya. Siap, aplaus dong buat Ian dong. Tadi mau nambahin sedikit. Ya. Trial closing itu sebenarnya sederhana. Jadi kalau trial closing yang saya pakai, trial closing nggak nanya kamu jadi ambil atau enggak ya. Tapi kalau yang saya pakai gini, saya pakai itu selalu gini. Jadi kalau saya udah ceritain ilustrasi, saya akan selalu tanya. Contoh nih ya Dewa. Dewa saya ceritain ilustrasinya, anggap lu paling suka apa? PCB atau apa? PCB ya, oke.
Dewa, bagus ya yang saya sharingin. Ya, menarik banget ya Dewa ya. Nah Dewa, ini bagus, konsep ini bagus, tapi bukan berarti Dewa itu langsung bisa jadi nasabah. Ya, jadi tugas saya Dewa ya, saya cuma catat data kesehatan Dewa. Saya catat, saya wawancara sekarang, ya. Terus saya kirim ke Prudential. 7-14 hari kerja, Prudential itu kasih 3 kemungkinan jawaban. Jawaban pertama Dewa, kalau data kesehatan yang nanti saya catat ini ternyata jelek Dewa. Sorry Dewa, saya nggak bisa bantu apa-apa. Ya. Nah, kemungkinan kedua, kalau data kesehatan Dewa, bagus, selamat Dewa. Langsung Dewa bisa jadi nasabah, dan produk ini langsung jadi punya Dewa. Ya, uang pertanggungan 1 miliar untuk anak istri bisa jadi punya Dewa. Nah, yang ketiga, kalau ternyata Dewa perlu medical check-up. Nah, kalau Dewa perlu medical check-up, nanti Prudential akan bayarin. Ya, semua medical check-up Dewa akan dibayarin sama Prudential, dan nanti saya akan anterin Dewa. Ya, sama prosesnya, Dewa medical check-up, nanti hasilnya 7-14 hari kerja akan Prudential terima dari Prodia, Biotest, atau apapun juga tempat yang Dewa pilih untuk medical. Ya, nanti Prudential terima, 3 kemungkinan jawaban lagi Dewa. Pertama, kalau ternyata hasil medical Dewa bagus, selamat Dewa, Dewa langsung jadi nasabah. Nah yang kedua, kalau hasil medical Dewa nggak bagus, sorry Dewa, tugas saya kan tadi cuma catat, ya, jadi Dewa nggak diterima. Yang ketiga, kalau ternyata hasil medical Dewa kena namanya substandar. Apa sih substandar? Contoh nih Dewa, saya sakit, Dewa sehat. Dewa yang sehat bayar 500.000 sebulan untuk preminya orang sehat. Tapi saya punya asma atau sakit nih, saya bayarnya 750.000. Gitu. Fair dong ya Dewa ya? Fair. Gue pinjem KTP lu Dewa, gue catat data kesehatan. Nah itu trial closing. Ya, jadi tiap ketemu nasabah dan udah ilustrasi, saya pastiin saya trial closing. Saya maksa nggak? Enggak. Saya menyajikan kenyataan. Ya. Kenyataan gimana? Bahwa ketika orang mau ambil dan dia nggak punya data kesehatan yang bagus, saya juga nggak bisa bantu apa-apa, betul nggak? Ada nggak di antara kita semua nih ya? Ini orang kena stroke terus punya asuransi terus kita bisa bantuin? Nggak ada, pasti nggak ada. Even Andre pun nggak bisa. Nah itu saya perlu menyajikan ke nasabah supaya dia sadar. Justru waktu sehat dia perlu punya asuransi. Nah, quick trial closing mudah nggak? Nggak mudah. Awal-awal lu pasti kaku, ngomong lupa-lupa karena lu inget-ingetin ya. Tapi once lu udah kayak tadi kan gue itu kan latihan ya. Kok tugas saya cuma nyatet kok. Ya saya kirim catat data kesehatan Koko ke Prudential 7-14 hari kerja, Prudential kasih jawaban. Nah itu saya apalin. Ya jadi pastiin ketika lu udah sajiin ilustrasi, lu lakuin trial closing. Ya, contoh nih, kalau Dewa, ternyata nggak mau ambil, Dewa ngomongin gimana kira-kira? Kalau bayar dulu bang nggak, kan tetap Dewa kita akan perlu medical dulu. Ya, boleh bayar dulu, tentunya Prudential perlu ke komitmen. Tapi tenang aja, kalau sampai Dewa bayar dulu juga duitnya dibalikin kalau nggak diterima, karena ini belum tentu keterima Dewa. Ya. Kalau hasilnya bagus, lu perlu terima. Tapi kalau umpamanya hasilnya nggak bagus, udah nggak bisa, Dewa, akan dibalikin. Boleh banget. Kenapa? Karena menurut saya ini kan jangka panjang. Ya, tadi saya bilang ini perlu bayar premi sekitar 5-10 tahun. Ya, perlu banget tanya istri. Nah, Dewa, kan ini komitmen jangka panjang. Menurut saya, perlu kamu omongin, perlu kamu doain, dan bagus banget. Nah, tapi Dewa, kira-kira nih, saya bisa dapat keputusan dari Dewa minggu depan hari apa ya? Ini kan kita hari Senin ya. Minggu depan saya kontak Dewa hari Minggu atau hari Senin untuk dapat keputusan. Setelah Dewa ngobrol dengan istri tentunya. Betar Senin ya. Senin kira-kira jam berapa ya Dewa saya bisa dapat keputusan dari Dewa? Saya ada M3 sampai jam 11-an. Saya kontak Dewa jam 12, oke? Untuk dapat keputusan dari Dewa. Oke. Thank you Dewa. Bagus Dewa, menurut saya ini benar-benar kamu perlu ngobrolin sama istri. Ya, karena ini juga pengaruh sama istri, penting buat istri. Gitu. Ya. Nah, saya akan telepon dia Senin jam 12. Saya pasti telepon. Nah, yang saya telepon gimana? Saya akan tanya, Dewa, gimana? Pasti udah diobrolin sama istri dong. Jadinya Dewa ambil yang mana? Kemarin kan saya,
Dewa mau yang 5 tahun atau yang 10 tahun, Dewa? Saya nggak nanya, Dewa jadi ambil nggak? Nggak. Dewa gimana? Udah ngobrol sama istri? Nggak. Ya, saya ngomong, Dewa pastinya udah ngobrol dong sama istri. Kan 1 minggu tuh dia ketemu kali sama istri tiap hari. Bener nggak? Nah, tapi jangan takut untuk ditolak. Kalau contoh nih, dia bilang, Fik, saya lagi sibuk banget. Nah, teman-teman nanti ada feelingnya lah. Biasanya kalau banyak Fik, saya lagi sibuk banget, bener-bener nggak sempet ngobrol sama dia. Oh, nggak apa-apa. Kira-kira kamu perlu waktu 1 minggu lagi, nanti minggu depan lagi aja saya kontak ya hari Senin jam yang sama. Oke, Fik. Ya udah, nanti Senin yang sama. Tapi kalau umpamanya minggu berikutnya, Fik, aduh, ternyata kucing saya melahirkan, 2 minggu lagi, aduh, anjing saya melahirkan, nggak ngobrol sama istri. Nah, itu lu udah tahu lah, bener nggak? Ya, nggak apa-apa. Kalau kayak gitu lu tetap kontak atau enggak, tetap gua akan jalin hubungan. Nah, yang 2 minggu lalu gue cerita, 6 bulan sekali tetap gue akan kontak dia. Ya, either gue mau ceritain follow up tentang apa yang dia punya, atau gue nanyain keadaannya aja. Oke? Ya, jadi nggak usah baper. Ya, pokoknya kalau lu nanti udah punya sistem buat diri lu sendiri, ya lu ketemu orang 1, 2, 3 ditolak, ya udah. 1, 2, 3 ditolak, ya udah. Karena kita menemukan orang yang memang mau. Ya, jadi tadi siapa Riko bilang kesempatan hoki itu kesempatan bertemu dengan persiapan. Ya, jadi kesempatannya ada. Contoh nih, saudaranya sakit, temannya meninggal, papahnya meninggal habis-habisan. Nah, itu kesempatan. Lu persiapannya pas, ngobrolnya bagus, emosinya dapat, ya closing lu. Ya, simpel kan ya? Ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanya sampai sekarang? Sekarang kita berpisah, ini udah 10.44. Ada yang mau ditanya? Kalau enggak itu aja, berharap minggu depan, menurut saya akan coba trial ini sekitar 3 minggu ke depan. Tiap teman-teman Senin ketemu, kita akan datang ke sini, kita akan bagi kelompok, kita akan sharing, kita akan saling nguatin. Boleh teman-teman saling cerita, nanti temanya aja saya rubah-rubah sedikit. Ya, kita pengen supaya vibe-nya sama. Ya, dan sekali lagi nih teman-teman, ini menentukan menurut saya, terakhir ya. Kalau lu lagi semangat, ya, kalau lu lagi bagus, lakukan yang terbaik, terus-terusan. Supaya apa? Supaya semangat lu bisa nular. Jadi kanan kiri lu itu, contoh nih ya, kalau ini ini semua ya kita kumpulan ini nggak ada yang semangat, activity jelek, terus lu pikirannya semua negatif, percayalah, tinggal tunggu waktu 100% dari kita akan lakukan itu semua. Tapi kalau dari kita ini, anggaplah dari 10-20%, ada orang semangat, ada orang mau bawa perubahan, oke lah. Aduh, ini kayaknya belum ada yang closing, saya yang closing duluan. Nah, ini belum activity-nya, belum ada yang bagus, saya yang activity bagus duluan. Nah, kalau lu lakuin itu dan lu bisa bawa benderanya, ini semua orang akan semangat. Bagusnya apa? Kalau semua orang ini semangat, ada satu saat mungkin lu yang lagi nggak semangat, mereka yang kasih lu semangat. Karena ingat bahwa dulu lu yang kasih mereka semangat. Oke? Jadi please do your best ya, untuk bukan cuma untuk diri lu, tapi juga untuk komunitas lu yang ada di Legacy, untuk circle yang kita punya. Ya, itu aja. Selamat pagi.